bukan cuman dinikmati dengan mata, tapi bisa kecium juga. Itu senturi pasti, saudara. Kalau nggak senturi, misis. Sekarang sudah ada senturi dan misis di belakang gang ini nih. Tidak jauh dari rumah. Ya, ibu Rohani. Oke, saudara, jangan terlalu lama di situ, nanti sudah ada yang tersinggung. Oke, kita lihat firman Tuhan, saudara, di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Saya mau cari nanti habis pulang gereja itu ke meja di mana. Sekaligus mungkin mau tanya. Lagi krisis atau enggak krisis? Artinya lagi diskon atau enggak diskon? Oke, saudara, kita simak baik-baik firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ya. Filipi pasal yang pertama ketiga, ayat pertama A sampai ayatnya yang ke-11. Agak panjang, tetapi tidak mengapa, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Saya akan baca ayat 1 A dan B, saudara akan baca ayat yang kedua. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Apakah hal-hal lahiriah? Saudara lihat, ya, hal-hal lahiriah yang ada hubungannya dengan perilaku perbuatan sehari-hari di dalam adat Yahudi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku, self-righteousness, sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus
yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ingin bacakan terus kepada saudara sampai mungkin ada yang masuk, sudah masuk, tapi ada yang belum bisa menerima. Saya akan bacakan sendiri, mungkin bisa ditayangkan. Roma 1 ayat yang ke-16. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani di luar orang Yahudi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, bukan perbuatan. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ada banyak kita terdoktrin kalau bicara keselamatan itu bicara masuk surga. Itu sebuah kebenaran, benar. Tetapi selama Anda ada di bumi, Anda juga akan menerima keselamatan. Karena dalam bahasa terjemahan aslinya sozo, artinya Anda akan dilepaskan, Anda akan disembuhkan dari sakit, Anda akan hidup berkelimpahan, itu keselamatan. Anda akan menerima pertolongan, semua yang ada hubungannya dengan berkat. Jadi Paulus mengatakan bahwa Injil itu mempunyai kekuatan. Injil adalah berita kabar baik. Jadi begini saudaraku, waktu Yesus Kristus mati dan bangkit, dia naik ke sorga, dia turunkan Roh Kudus, murid-murid dipenuhkan Roh Kudus, murid-murid plus Rasul Paulus itu menyampaikan kabar Injil. Mereka berkhotbah tentang Yesus. Jadi khotbah mereka tentang Nah, lain dengan kitab Roma, kitab Korintus, kitab Galatia, kitab Yakobus, itu surat yang ditulis, bukan khotbah. Jadi khotbah itu harus tentang Kristus, tentang Yesus. Karena berita ini adalah kekuatan Allah. Ketika umat mendengarkan Injil, tanpa Anda sadari, di alam yang tidak kelihatan oleh mata kita, iblis mendengar Injil, dia takut. Kenapa? Karena berita Injil adalah berita kemerdekaan, berita kemenangan, berita kabar baik. Amin. Saya tidak mempersalahkan mereka yang berkhotbah tentang kemampuan diri sendiri, kesanggupan diri sendiri dengan taat, enggak, saya enggak salahkan itu. Tetapi saya ingin bawa perhatian jemaat kepada firman Allah tentang Injil. Maka itu saya kaget, saya pernah atuta acu saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan namanya Jimmy Swaggart. Saya penasaran kenapa dia harus khotbah tentang the cross, tentang salib Yesus. Dan saudaraku, khotbah tentang salib Yesus itu sangat dalam. Sepertinya banyak hal-hal yang baru. Karena rupanya ada kekuatan Allah di situ. Amin. Nah, oke, itu introduction. Yang pertama, introduction yang kedua, kita akan masuk kepada firman Tuhan.
saudara, manusia secara alami, secara natural, sebenarnya pekerja. Manusia adalah manusia yang melakukan sesuatu, yang bekerja, yang berusaha. Itu natural dari manusia. Jadi Anda tidak disuruh bekerja, Anda pun akan melakukan sesuatu. Itu manusia. Nah, dari mana ayat itu? Dari mana dasar firman Allahnya? Saudara tahu, waktu Allah ciptakan Adam dan Hawa, di dalam kekudusan, di dalam kemuliaan, manusia tidak disuruh bekerja. Tidak. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mulai bekerja. Kenapa, saudaraku? Karena manusia terkutuk. Saya buka ayatnya. Kejadian. Jadi kenapa Anda sekarang bersusah payah untuk bekerja? Anda melakukan sesuatu, berjuang dengan hidup ini. Demi kesejahteraan keluarga, demi nafkah masa depan saudara. Kenapa Anda harus berjuang? Karena Anda menerima kutuk. Oke? Kita baca ayatnya. Kejadian pasal yang ke 3. Pasal 3, saudaraku. Saudara lihat, kalau sudah ada Alkitab Indonesia, manusia jatuh ke dalam dosa. Ini firman Tuhan. Jadi ada kutuk kepada si ular, ada kutuk kepada Adam dan Hawa. Saudara lihat. Dan firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat 17. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi saudaraku, rupanya ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia harus bekerja. Mereka menjadi seorang pekerja, berusaha untuk hidup, untuk mendapatkan hidup, mencapai sebuah kehidupan dari usaha manusia itu sendiri. Nah, saudara mengerti sampai sekarang, sampai saat ini? Jadi manusia, saudaraku, kenapa saudara sekarang bekerja? Itu akibat dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu hasil kutukan. Nah, oleh karena itu, firman Allah berkata begini, bumi akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap. Kenapa? Saudaraku, karena langit dan bumi terkutuk. Bahkan setiap usaha kita itu terkutuk. I'm sorry to tell you this. Manusia telah terkutuk. Maka itu saudaraku, firman Allah itu luar biasa sekali. Segala perbuatan baik kita, firman Allah berkata seperti kain lara, kain kotor. Perbuatan manusia itu kotor. Kenapa? Karena dikutuk oleh Tuhan. Jadi perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan kita. Kenapa?
itu akan dibinasakan. Di Indonesia, saudaraku, ada banyak agama-agama. Saudara lihat lebaran ini, para ulama-ulama, mereka mulai menguduskan diri. Mereka menguduskan diri. Mereka coba, saudaraku, berkenan hidup ini kepada Tuhan. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena segala usaha itu sudah terkutuk. Oke. Saya ingin buat gambar. Ini manusia. Saya tidak pandai gambar. Ini sorga atau keselamatan. Saudara pernah lihat gambar ini dong? Tapi saya ingin jelaskan sebentar. Saudaraku, manusia berusaha untuk masuk sorga. Dengan dirinya sendiri tidak mungkin. Kenapa? Karena perbuatan mereka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sorry ya, sebelum saya lanjutkan, karena ini kan bersambung. Jangan salah kaprah, saya tidak anti ketaatan. Kita akan bicara ini. Oke, ketaatan, bahkan perbuatan baik. Nanti kita akan ke sini. Kita akan perbuatan baik. Oke, nanti kita akan ke sini. Saudara bersabarlah supaya saudara mengerti firman Tuhan. Jadi saudaraku, manusia berusaha untuk selamat dengan cara apa? Agama. Dengan memiliki agama, maka manusia bisa selamat. Enggak bisa. Enggak bisa. Karena apa? Kita sudah berdosa. Perbuatan kita itu banyak yang salah. Nah, saudaraku, manusia tidak bisa sampai di sorga. Karena apa? Manusia sudah berdosa dan sudah rusak. Nah, Allah, saudaraku, adalah kudus. Jadi manusia, kalau manusia berusaha untuk masuk surga, dia akan ketemu yang namanya kekudusan Allah. Dia akan berjumpa dengan standar untuk masuk surga. Kudus. Akan ketemu dengan itu. Jadi agama tidak bisa untuk membawa manusia ke surga. Nggak bisa. Dan apalagi saudara, perbuatan baik. Nggak bisa, amal. Nggak bisa. Perbuatan baik kita nggak bisa. Kalau Anda berusaha berbuat baik, berarti Anda berusaha apa? Bayar. Untuk masuk surga. Nggak bisa Anda bayar. Nggak bisa. Kenapa? Kekudusan Allah tidak bisa dibeli. Segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini sudah Anda mau bayar pakai dolar? Nggak bisa. Uang sudah terkutuk. Amin. Nah, apalagi saudaraku? Ada yang bilang filsafat. Waduh. Udahlah, itu nggak usah. Jadi saudaraku, Roma berkata tidak ada yang benar, tidak ada yang suci, semua sudah berdosa. Coba kita lihat ayatnya supaya Anda jelas. Ini dasar dulu, nanti saudaraku kita akan lihat yang dimaksudkan oleh Paulus. Roma, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 aja. Ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna.
tidak ada lagi perbuatan baik seorang pun. Tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka yang merayu-rayu. 3 ayat 13, 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Yang suka sumpah itu tidak boleh ya. Jangan pernah bersumpah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi saudaraku, tidak ada yang bisa menolong dirinya sendiri untuk masuk surga. Oleh karena itu, Yesus datang. Saliblah yang membawa kita masuk surga. Karena kenapa? Yesus tidak pernah mengenal dosa. Yesus dari surga, saudaraku, dia ada di surga, dia turun ke bumi, hendak membawa kita ke surga. Supaya apa? Supaya kita menikmati kerajaannya Allah. Dia dari sorga, dia turun ke bumi, dia bawa kita ke sorga. Jadi manusia berusaha untuk ke sorga. Siapapun orangnya, saudaraku, semua manusia sudah berdosa. Kalau ada manusia yang berkata, dia bisa bawa kita ke sorga, itu sesat. Sesat, agama apapun. Dia mau bilang Muhammad kah, dia mau bilang Siddhartha Gautama kah, saya gak peduli, semua agama. Saya mau sebut tapi nanti tersinggung sama saudara. Siapapun tidak bisa, karena manusia terkutuk. Papa dan mamanya Yesus saja terkutuk. Nggak bisa selamatkan kita. Oke? Karena lahir dari Adam. Oke. Itu cuman hanya karya penjelmaan saja supaya Yesus jadi manusia. Maka itu Yesus tidak ada hubungan seks. Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, kita lihat. Manusia berusaha bayar, nggak bisa. Yang bisa selamatkan manusia, kasih. Jelas sekali ini. Ini hebat, saudara. Saudara tahu, kekudusan itu tidak bisa menyelamatkan Allah, menyelamatkan kita. Kekudusan Allah, I'm sorry to tell you this, tidak bisa menyelamatkan manusia. Ketika kita berusaha hidup kudus, kita akan kena dengan standarnya Allah, kudus. Tetapi ada satu yang bisa selamatkan manusia, ini dia. Luar biasa. Tuhan itu, saudaraku, maka itu Tuhan cuma bilang sama kita, kita hanya percaya saja. Kenapa? Karena Tuhan punya program dahsyat sekali. Amin. Anda harus akui itu. Serius. Nah, maka itu suami istri kalau tidak mengandalkan Roh Kudus, tidak baca firman, suami istri nih, hari-hari di rumah tangga yang ada kutuk. Suami mengutuk istri, istri mengutuk suami. Suami menghukum istri, istri menghukum suami. Kenapa? Karena saudaraku, di rumah tangga, peran Allah dalam rumah tangga tidak ada. Kita perlu peran Allah dalam rumah tangga. Amin. Karena saudaraku, lihat saja saudaraku, luar biasa Tuhan. Jadi waktu Yesus lahir, Yesus adalah firman Allah, Roh Kudus itu bekerja sama dengan firman Allah. Luar biasa Tuhan, saudaraku. Kalau Anda renungkan ini, saudaraku, Anda tidak bisa ikut standar kekudusan Allah. Oleh karena itu, Tuhan utus Roh, dia sekarang tinggal dalam hatimu. Dia yang akan bawa kamu dan aku kepada surga. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan bawa kita.
Luar biasa saudaraku. Nah, kita akan ke hukum Taurat. Saudaraku, Paulus berkata, hukum Taurat itu, nah, hukum Taurat saudaraku, hukum Taurat, sudah lihat nih, selalu akan memproduksi perbuatan baik. Tuntutan dari hukum Taurat adalah Anda harus berbuat baik. Anda harus berbuat benar. Nah, ini kekudusan Allah. Ini kekudusan Allah. Hukum Taurat ini bicara tentang kekudusan Allah. Allah itu kudus. You kalau mau ke sorga, nggak boleh bohong. Nggak boleh berzina. Semua akan ketemu dengan ini. Tidak boleh membunuh. Nggak boleh. Anda akan ketemu dengan kekudusan Allah. Maka itu kekudusan Allah tidak bisa maaf saudaraku, ini agak ekstrim. Oke, tapi ini pengajaran buat saudara. Kekudusan Allah itu pasti yang saya katakan akan menuntut Anda harus hidup benar. Untuk ke sorga harus hidup benar. Itu kekudusan Allah. Nah, contohnya nih, saudara. Di Indonesia itu ada namanya Undang-Undang Dasar 45. NKRI, Pancasila. Saya baru tahu, saudaraku, NKRI, Pancasila itu nanti di sini waktu ikutin politik. Tapi sudah saya buang, saudaraku. Nggak ada artinya semua. Nah, kita lihat saudaraku. Bayangkan udah ada Undang-Undang Dasar 45, NKRI, masih ada pembunuhan. Masih ada pembunuhan. Masih ada apa? Masih ada pencurian. Masih ada apa? Segala macam dosa, saudaraku. Sudah ada ini pun, saudaraku, tidak bisa ada yang apa ya bahasanya? Kena dengan ini. Mengena dengan ini. Gak usah orang Islam, orang Kristen saja. Orang Kristen lagi lebih diperkecil, pendeta saja pasti pernah melanggar ini. Ini contoh buat saudara, ini buat contoh buat saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku, cara Allah untuk menyelamatkan kita, Allah harus berperan di dalam manusia. Apalagi bicara keselamatan. Allah harus berperan karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Nah, saudaraku, Paulus berkata begini. Ayat yang kita baca tadi ya. Semua hukum Taurat dia sudah lakukan.